siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Samsul AR. Kali ini kita mengomentari reaksi video yang sangat luar biasa. Ini berkaitan dengan Thomas Lempong ya, yang tempo hari dalam debat Gibran ya, calon wakil presiden, tempo hari disebut-sebut Gibran sampai 2 atau 3 kali sehingga menjadi viral. Nah, dengan viralnya Thomas Lempong, tentu saja mereka bereaksi dengan membuka rahasia-rahasia pemerintahan. Sedangkan mereka pernah bekerja di pemerintahan, pernah menjadi menteri. Jadi ini tidak etis ya. Jadi kalau kita pernah bekerja di mana kita dulu cari makan, kemudian sekarang kita di luar, kemudian kita menjelek-jelekkan, itu adalah hal-hal yang tidak etis. Itulah yang dikatakan tidak etis ya. Kita pernah cari makan di sana, kemudian di luar kita membuka rahasia. Nah, ya rahasia-rahasia yang belum tentu benar. Nah, tentu saja hari ini telah dirujak atau dilalap ya sama Menko Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Oke, kita ikuti bagaimana Bapak Luhut memberikan keterangan tentang sepak terjang dari Thomas Lempong. Silakan kita tunggu. Siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lempong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advis bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung. Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu maksudnya saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. What kind of personality this opung? Tom harus ngerti kalau harga nikel terlalu tinggi sangat berbahaya. Kita belajar dari kasus kobalt. 3 tahun lalu harganya begitu tinggi, orang akhirnya mencari bentuk baterai lain. Itu salah satu lahirnya lithium ferrofosfat itu. Jadi ini kalau kita juga membuat harga itu ketinggian, orang akan cari alternatif lain. Teknologi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu kita mencari keseimbangan benar. Keseimbangan supaya betul-betul barang kita ini tetap masih dibutuhkan sampai beberapa belas tahun yang akan datang. Kita nggak tahu berapa tahun. Tapi ingat, lithium baterai itu bisa recycling. Sedangkan tadi LFP itu tidak bisa recycling sampai hari ini. Tapi sekali lagi teknologi itu terus berkembang. Nah, kita bersyukur LFP juga kita kembangkan dengan Tiongkok. Tadi lithium baterai juga kita kembangkan dengan Tiongkok maupun dengan lain-lain. Ini saya titip pada Anda, walaupun sudah tidak di government lagi, jangan menceritakan yang tidak baik, padahal sebenarnya tidak sepenuhnya benar di luar. Ceritakanlah memang apa yang bagus. Pernah kita di inflasi di bawah 3%, kan baru sekarang. Oke, saudaraku, kita mendengar sedikit ya, cuplikan video bagaimana Pak Luhut Binsar Panjaitan yang sekarang masih menjadi Menko Maritim dan Investasi, yang mana beliaunya adalah menteri senior yang tentu saja tahu persis tentang bagaimana Thomas Lempong ketika bekerja. Nah, ini kalau kita melihat Thomas Lempong, mereka adalah aktor, ya, seorang aktor ya, yang dibalik tim sukses daripada Amin. Jadi mereka adalah aktor yang mana sebagai kopilotnya tim Anies dan Amin ya, atau Anies dengan Muhaimin. Nah, mereka lah yang telah membuka rahasia tentang bagaimana yang termasuk menolak hilirisasi yang dianggap ugal-ugalan. Jadi kita ingat ya, ketika Muhaimin Iskandar bilang bahwa hilirisasi adalah proyek ugal-ugalan. Nah, mereka menganggap berbahaya ketika hilirisasi itu tidak atau dinyatakan gagal lah
dikhawatirkan ada kegagalan. Nah ini, nah perlu saya sampaikan bahwa siapakah Thomas Lempong ini adalah mereka pernah bekerja sebagai menteri ya di tahun 2015 ya, ikut Pak Jokowi, kemudian menjadi ketua BKPM ya, tentu saja termasuk pernah memberikan nota-nota atau notas-notas ketika Pak Jokowi berpidato. Tentu saja itu biasa ya, namanya pembantu, namanya menteri, kalau diminta presiden apapun kita harus siap ya. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Gibran, tentu saja Thomas Lempong ini termasuk bahan ya, bahan debat yang disampaikan kepada Cak Imin itu adalah dari Thomas Lempong, dan di sini sudah diketahui Gibran, sehingga Gibran bereaksi bahwa Anda telah mendapat atau menerima informasi dari Thomas Lempong. Nah itulah sehingga sedikit Thomas Lempong ini kan tadi saya sebutkan di awal, ketika kita pernah mencari makan menjadi menteri ya, itu kan cari makan juga ya, sama dengan level yang berbeda gitu aja dengan kita mencari makan jadi sopir dan sebagainya, kita akan ikut seragam, itu jadi pembantu. Nah ketika Anda itu menjadi menteri, tentu saja Anda tahu kan, tahu pemerintahnya jelas, dan sekarang ada yang namanya pemerintah pasti sedikit ada kelemahan sedikit ya, ada kelebihan, tapi ya kelemahan sedikit inilah yang dibuka, dan kelemahan ini belum tentu benar kepada masyarakat. Tentu saja ini adalah tidak etis dan tidak etika. Bagaimana mungkin kita pernah cari makan di sana, kemudian kita bekerja di luar, kita bekerja di luar, kita menjelek-jelekan pernah yang pernah kita ikuti. Itu kan nggak etis. Nah, ciri-ciri pengkhianat ya seperti itu. Ya, itu oleh karena itu saya salut apresiasi dengan Pak Luhut yang sudah merujak atau mengkanter ya sepak terjang daripada Thomas Lempong ya. Dia sering dimintai Pak Jokowi nota untuk pidato atau notes atau konsep, dibicarakan sama orang. Itu biasa, pidato semacam itu tidak istimewa menurut saya, cuma gitu aja. Oleh karena itu saudaraku Thomas Lempong, maka Anda dikatakan, kalau Anda intelektual ya, artinya Anda dikatakan intelektual tadi oleh Pak Luhut, dan saya yakin Anda intelektual, tapi tetap Anda punya kelemahan yang sangat bodoh, gitu, sangat bodoh sekali. Anda punya kelemahan sangat bodoh karena apakah Anda menjelek-jelekan orang yang pernah Anda ikuti, sehingga menurut saya hal ini sangat tidak baik, oke? Dan tentu saja hal ini tidak saya sebagai masyarakat rumput bawah itu tidak suka dengan apa yang Anda sampaikan ya. Anda harus objektif. Jadi hal-hal yang seperti itu dimanfaatkan oleh orang lain ya, sehingga Anda bekerja yang mana Anda pernah mengikuti Pak Jokowi, kemudian sekarang Anda menjelek-menjelekan pemerintah. Ini pengkhianat, itu kurang baik. Jadi walaupun Anda seorang intelektual, tetapi Anda tetap punya kelemahan yang tidak bisa ditolerir, itu menurut saya. Itu ya, jadi itulah komentar saya. Dan banyak sekarang orang itu menjadi pengkhianat karena ambisi yang menjadi ambisinya itu. Jadi nanti kita komentar lagi, banyak ada menteri-menteri yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.